Dalam budaya barat, diam biasanya digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan rasa hormat dan mengenang. Salah satu contoh yang menonjol dalam budaya Belanda adalah Silent March, sebuah ritual yang tumbuh dari jalan-jalan sunyi Katolik di Amsterdam. Tradisi Katolik ini merupakan reaksi atas larangan prosesi mereka oleh lembaga Protestan. Pawai dalam diam, tanpa doa, nyanyian, pakaian, keagamaan, atau atribut. Sehingga muncul ritual baru yang bertahan hingga hari ini. Orang-orang bereaksi dengan cara yang melampaui banyak kata hampa yang berputar-putar setelah peristiwa tragis di mana kekerasan begitu sering terjadi. Dan ketika kata-kata tidak cukup, bukankah diam merupakan respon yang paling tepat? Kekuatan diam itu serbaguna. Keheningan dapat melampaui ucapan, berbicara tanpa kata-kata, dan melengkapi kekurangan bahasa verbal. Dan diam juga memiliki keuntungan dalam hal kreativitas, kesehatan mental, praktik spiritual, dan keagamaan, mencapai keunggulan dalam negosiasi, dan bahkan sebagai cara untuk mengintimidasi. Video ini mengeksplorasi kekuatan keheningan, membeberkan 4 manfaat diam. Nomor 1. Semakin kamu diam, semakin banyak kamu mendengar. Jalaluddin Muhammad Rumi pernah menyadari bahwa semakin kita diam, semakin banyak yang dapat kita dengar. Dari sudut pandang mistiknya, mendengarkan itu penting karena Rumi berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan dengan mendengarkan suara yang tidak menggunakan kata-kata dengan diam. Saat kita melepaskan semua kata, kita membuka diri terhadap suara-suara lain yang sebelumnya ditekan oleh kebisingan verbal yang terus-menerus. Kita dapat mendengarkan secara efektif jika kita diam, di dalam dan di luar. Dengan berdiam diri, kita menjadi reseptif terhadap lingkungan kita. Kamu memperhatikan apa yang diamati indera kamu, sehingga kamu belajar dan akhirnya menjadi lebih pintar dan lebih bijaksana. Jika kita menolak untuk diam atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, kita hanya membagikan apa yang sudah kita ketahui dan tidak mempelajari apapun. Filsuf kuno Pythagoras pernah berkata, orang bodoh dikenal dari ucapannya, dan orang bijaksana dikenal dari kesunyiannya. Demikian pula Lao Tzu menulis, mereka yang tahu tidak berbicara, mereka yang berbicara tidak tahu. Berdiam diri membuat kita belajar tentang lingkungan dan mengenai bahaya dan peluang yang akan kita lewati jika kita terlalu sibuk berbicara. Tetapi, itu juga memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi tentang diri kita sendiri. Seringkali, orang begitu sibuk berpikir berlebihan, khawatir, merenungkan dan menganalisis sehingga mereka menutup suara-suara di baliknya yang mencoba untuk berbicara. Misalnya, kita mungkin lupa mendengarkan intuisi kita atau bahkan rasa sakit tubuh kita memberitahu kita tentang masalah kesehatan tertentu. Atau, kita menghalangi ide dan solusi yang sudah ada dalam diri kita untuk muncul ke permukaan karena pikiran sadar kita menghabiskan terlalu banyak kebisingan. Nomor 2. Keheningan meningkatkan kreativitas. Albert Einstein berpendapat bahwa keheningan merangsang pikiran kreatif. Ketika dia tidak dapat menemukan ide, dia akan berhenti berpikir dan berenang dalam diam, dan menunggu informasi yang tepat datang kepadanya. Oleh karena itu, seperti banyak pemikir hebat lainnya, Einstein menghabiskan banyak waktu dalam kesendirian, menggunakan ketenangan untuk keuntungannya. Seperti yang dia katakan, kesunyian dari kehidupan yang tenang merangsang pikiran kreatif. Direktur Eksekutif Neuro Leadership Institute, David Rock, menulis sebuah artikel untuk Psychology Today, menyatakan bahwa pikiran terbuka adalah pikiran yang tenang. Dia meneliti apa yang disebut momen aha yang dimiliki orang, di mana ide atau solusi kreatif muncul dengan sendirinya. Momen aha ini melibatkan koneksi yang lebih lemah dan kurang terlihat di antara neuron, yang sulit diperhatikan saat sinyal lain yang lebih keras mendominasi otak. Jadi, kita memiliki wawasan ketika tingkat aktivitas kita secara keseluruhan di otak rendah. Ini terjadi saat kita melakukan sesuatu yang tidak memerlukan banyak usaha mental. Saat kita berfokus pada sesuatu yang berulang atau secara umum, lebih santai seperti saat kita bangun. Wawasan membutuhkan batin yang hening, karena mereka sendiri hening. Jadi, sepertinya
kita perlu menciptakan keadaan yang tepat agar pikiran kita menjadi tenang. Bagi sebagian orang, ini mungkin berupa jalan-jalan dan latihan berulang atau mendengarkan musik yang menenangkan. Bagi yang lain seperti Einstein, mungkin tinggal dalam kesunyian dan keheningan. Banyak pemikir hebat di masa lalu seperti Isaac Newton, Elizabeth Bishop, dan Nikola Tesla bekerja sendirian di tempat yang sunyi. Nomor 3. Keheningan dapat mengirimkan pesan yang kuat. Dalam banyak kasus, diam lebih mengirimkan pesan yang jauh lebih kuat daripada menggunakan ucapan. Dengan menanggapi kata-kata dengan diam atau menggunakan jeda yang tepat waktu selama percakapan, kamu dapat berkomunikasi secara efektif tanpa berbicara atau menulis. Ritual hening Belanda mencontohkan bagaimana hening menciptakan pesan yang kuat. Misalnya, selama peringatan berkabung pada tanggal 4 Mei, 2 menit hening selalu menjadi momen paling berpengaruh dari keseluruhan upacara, termasuk ritual dan pidato lainnya oleh orang yang berbeda. Keheningan memungkinkan kita untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan oleh wacana. Banyak kata yang diucapkan, ide yang dibagikan, dan janji yang dibuat tidak pernah sepenuhnya mencakup pengalaman manusia. Namun, kekuatan keheningan sebagai jawaban atas tragedi adalah bahwa kamu mengakui bahwa tidak ada kata-kata yang cukup adil untuk apa yang ingin kamu peringati. Itu sangat penting bagi kamu sehingga kamu bersedia berhenti berbicara dan diam selama beberapa waktu. Dalam percakapan, menggunakan keheningan juga bisa sangat ampuh. Penulis Amerika Mark Twain menyatakan, kata yang tepat mungkin efektif, tetapi tidak ada kata yang seefektif jeda waktu yang tepat. Penelitian akademik menunjukkan bahwa keheningan dalam percakapan mulai terasa tak tertahankan setelah kira-kira 4 detik. Penulis buku A Theory of Awkwardness, Melissa Dahl, menulis dalam sebuah artikel bahwa kesunyian yang canggung dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dahl menyatakan, dalam penelitian buku baru saya tentang psikologi kecanggungan, saya menemukan bahwa ketidakpastian adalah faktor besar dalam ketidaknyamanan perasaan canggung. Ini adalah momen hidup tanpa naskah, ketika tidak ada indikasi yang jelas tentang apa yang harus dikatakan atau dilakukan selanjutnya. Ini adalah temuan baik dalam penelitian psikologi, bahwa ketidaktahuan cenderung membuat orang lain tidak nyaman. Jadi, ketidakpastian yang dibebaskan oleh keheningan dalam percakapan membuat orang tidak nyaman. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah orang ini tidak menyukai saya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Orang yang menerima kesunyian dapat melanjutkan untuk membuat keputusan apapun hanya untuk mengakhiri kegelisahan dari kesenjangan yang tidak pasti dalam komunikasi. Dan keputusan ini bisa bermanfaat bagi orang yang cukup berani untuk diam pada saat yang tepat. Manfaat lain dari diam selama percakapan adalah lebih aman daripada berbicara. Dalam beberapa situasi, apapun yang kita katakan melemahkan posisi kita. Misalnya, jika kita menjadi bagian dari percakapan tentang subjek yang tidak kita ketahui. Dalam kasus seperti itu, lebih kuat untuk mendengarkan, bukan hanya karena mendengarkan memberi kita kesempatan untuk belajar, tetapi juga karena kita tidak membodohi diri kita sendiri dengan mencoba tampil berpengetahuan padahal sebenarnya tidak. Selain itu, dia menunjukkan bahwa kita tertarik dan mau mendengarkan, yang umumnya dihargai orang. Nomor 4, keheningan meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana seseorang dapat berlindung dari dunia yang bising dan intelek yang bising? Pengalaman yang tak terhitung banyaknya dari banyak orang berbeda sepanjang zaman memberitahu kita bahwa keheningan membantu kita menenangkan pikiran kita yang sibuk. Sebuah badan penelitian yang signifikan menunjukkan bahwa keheningan menenangkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan mengurangi insomnia. Selain itu, sebuah penelitian menemukan bahwa keheningan selama 2 menit memiliki efek yang lebih menenangkan daripada mendengarkan musik yang menenangkan. Studi lain menunjukkan bahwa paparan kebisingan lingkungan meningkatkan kadar hormon stres yang dapat menyebabkan gangguan pada struktur tidur. Kebisingan yang tidak perlu adalah ketiadaan perawatan yang paling kejam yang dapat ditimbulkan pada orang yang sakit atau sehat. Dalam sebuah artikel di Psychology Today, penulis George Michael Foy memberitahu kita bahwa kita telah belajar mentolerir kebisingan dan melihatnya sebagai sesuatu yang positif dalam masyarakat modern kita. Kebisingan berarti mesin bekerja, semua teknologi yang kamu buat aktif dan berjalan. Tapi, dengan mentolerir kebisingan ini, kita membuat kesalahan serius. Menurut Foy, kebisingan membunuh.
dan masukan yang berlebihan itu benar-benar merusak kemampuan kita untuk berfungsi. Sebuah argumen yang didukung oleh banyak sekali penelitian. Oleh karena itu, untuk menghindari arus informasi dan kebisingan yang tidak sehat, kita perlu membangun keheningan dalam hidup kita. Saat-saat hening meningkatkan kesejahteraan dan kinerja secara keseluruhan. Penurunan ketegangan yang terjadi saat kita berlibur ke suatu tempat yang tenang. Momen tanpa gravitasi saat orgasme. Lompatan psikis dari lelucon yang bagus membalikkan dunia untuk sepersekian detik. Kekosongan seperti itu memotong aliran informasi konstan fasis dan memungkinkan kita untuk mengkalibrasi ulang, untuk berpikir lebih baik. Keheningan ini minimalis dan kosong, namun mengesankan dan kuat. Kita tidak bisa mengungkapkan keheningan, tetapi semua orang memahaminya. Itu mencakup segalanya. Misterius tapi jelas, menenangkan tapi menyakitkan, menganggur tapi berguna, setuju tapi memberontak, dan sulit dipahami tapi bisa diakses oleh siapa saja. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.